Hadirin sekalian, mahasiswa-mahasiswi, alumni, dan para peserta sekalian, selamat malam. Kembali kita dikumpulkan di malam ini untuk mengikuti bersama seri webinar teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Masih dalam tema besar, menjadi manusia Kristen yang tangguh, kali ini kita akan diantar untuk membahas tentang gereja-gereja Katolik Timur. Nah, gereja didirikan oleh Yesus sendiri, namun sejarah menunjukkan realitas bahwa gereja pun akhirnya terdiri dari dua, gereja Timur dan gereja Latin. Kita sekalian adalah anggota dari gereja Katolik Barat atau Latin yang berpusat di Roma, menggunakan bahasa Latin sebagai bahasa gerejawi, berada di bawah kegembalaan Paus Fransiskus dengan kumpulan ajaran iman dan moral. Mungkin muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan gereja Timur? Apakah mereka juga dapat disebut Katolik? Apa yang membedakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita coba jawab dalam webinar kita di malam hari ini. Kita akan dihantar oleh dosen sejarah gereja Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng, Pastor Antonius Tukiran, SS Lik, Lisensiat Sejarah Gereja. Hadirin sekalian, webinar kita ini terdiri dari dua sesi. Yang pertama, pemaparan materi dari narasumber, dan yang kedua, sesi diskusi. Nah, selanjutnya perkenankan saya untuk membacakan secara singkat kurikulum vitae dari narasumber. Pastor Antonius Tukiran, MSc, lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1968. Beliau ditabiskan di Purworejo pada tahun 1998. Beliau menyelesaikan studi sejarah gereja dengan gelar lisensiat di Universitas Kepausan Gregoriana Roma dari tahun 2012 hingga 2015 dan sekarang mengajar sebagai dosen sejarah gereja di STFSP. Sebelum pemaparan materi, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk tulis di kolom chat. Tanpa berlama-lama lagi, marilah sekarang kita mengikuti pemaparan materi dari Pastor Anton. Kepada Pastor Anton, disilahkan. Baik, berjumpa dengan saya Antonius Tukiran. Saya bukan ahli, tapi mari kita bertukar pikiran supaya wawasan kita tentang gereja itu bertambah, supaya kita menjadi orang Kristen yang tangguh lah, kurang lebih begitu. Artinya orang Kristen yang berwawasan luas. Yang pertama perlu diingat ialah bahwa agama Kristen bukan sebuah agama yang jadi dari surga turun ke bumi ini. Pesan-pesannya dari Tuhan, tapi tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial, budaya, politik manusia. Itu yang perlu disadari. Baik, tadi sudah dikatakan bahwa gereja itu tumbuh di wilayah Kekaisaran Romawi zaman dulu. Wilayah Kekaisaran Romawi zaman dulu itu terbagi menjadi dua bagian, katakanlah seperti itu. Wilayah Romawi Barat yang didominasi oleh budaya Latin dan bahasa Latin, dan wilayah Romawi bagian timur yang mempunyai beberapa budaya. Di gereja tumbuh dalam konteks seperti ini. Jadi gereja Kristen awalnya tumbuh di wilayah Kekaisaran Romawi ini. Nah, sekarang yang perlu diingat, mana yang termasuk gereja Katolik ini? Saya ingat sebelum memasuki masa Prapaskah, hari Selasa sebelum Rabu Abu, dan hari Senin sebelumnya, muncul beberapa video yang mengatakan misalnya, Rabu Abu tanggal 2 Maret, selamat memasuki masa Prapaskah untuk seluruh gereja Katolik. Ada semacam pengetahuan umum bahwa gereja Katolik itu identik dengan gereja Katolik Roma. Identik dengan gereja Katolik Roma. Coba teks dikasih naik, kasih turun, ya.
Jadi gereja Katolik sering dianggap sama dengan gereja Katolik Roma. Bawahnya lagi coba. Itu ya, jadi gereja Katolik sama dengan gereja Katolik Roma. Dan gereja Katolik memiliki tradisi liturgis, disiplin gerejawi, dan ajaran teologi spiritual yang satu dan sama di mana-mana. Dan Paus hanyalah pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma saja. Ini sering kedengaran ketika orang mengatakan misalnya bahwa seluruh gereja Katolik menggunakan tata perayaan Ekaristi yang sama. Orang sering mengatakan, oh kalau dalam gereja Katolik, bacaannya untuk hari Minggu ini semua sama di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, betulkah itu? Itu pertanyaannya. Nah, itu tidak terlalu tepat karena ini hanya tepat untuk gereja Katolik Roma. Untuk gereja Katolik Roma. Sedangkan gereja Katolik lebih luas daripada gereja Katolik Roma. Nah, dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan II, Lumen Gentium nomor 13, misalnya dikatakan, maka dalam persekutuan gereja selayaknya pula terdapat gereja-gereja khusus yang memiliki tradisi mereka sendiri. Sedangkan tetap utuhlah primat tahta paus yang mengetuai segenap persekutuan cinta kasih, melindungi keanekaragaman yang wajar, dan sekaligus menjaga agar hal-hal yang khusus jangan merugikan kesatuan, melainkan justru menguntungkannya. Di sini sebenarnya tersirat bahwa bahwa gereja Katolik yang satu itu mewujudkan diri dalam gereja-gereja khusus yang beraneka ragam. Nah, gereja-gereja khusus itu bisa keuskupan-keuskupan. Jadi gereja yang satu mewujudkan diri dalam keuskupan-keuskupan. Bisa juga gereja berdasarkan ritus. Gereja yang satu mewujudkan diri dalam aneka ritus yang berbeda-beda. Ritus ini mencakup tradisi liturgis, ya, tata peribadatan, disiplin gerejawi, dan tradisi teologi spiritual. Nah, tadi sudah dikatakan gereja khusus itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu gereja Katolik Barat atau gereja Latin yang kadang secara umum dikenal sebagai gereja Katolik Roma. Walaupun sesungguhnya gereja Katolik Barat atau gereja Latin ini itu tidak identik dengan gereja Katolik Roma, sebab di Milano atau Milan di Italia bagian utara, umat Katolik di sana tidak mau disebut sebagai gereja Katolik Roma karena mereka mempunyai tradisi sendiri yang berasal dari Santo Ambrosius atau tradisi Ambrosian. Lalu yang bagian kedua yang besar adalah gereja-gereja yang disebut gereja-gereja Katolik Timur, yaitu gereja-gereja yang tumbuh dan membentuk identitasnya di wilayah Kekaisaran Romawi Timur yang berbudaya Asiria, Koptik Mesir, Syriak di wilayah kurang lebihnya Syria sekarang, Armenia, dan Yunani atau Bizantin. Nah, gereja Katolik Timur bukan hanya keuskupan atau kelompok yang oleh otoritas kepausan diberi izin khusus untuk menggunakan tata peribadatan yang berbeda-beda, bukan hanya itu. Tetapi juga mempunyai asal-usul apostolik seperti halnya gereja Barat, dan merupakan gereja-gereja dalam hukum gereja disebut sebagai gereja sui juris atau gereja ritus yang mandiri. Artinya dalam batas tertentu mereka mempunyai otonomi tersendiri, tergantung dari status kanoniknya. Kalau status kanoniknya gereja patriarkal, otonominya sangat besar. Di bawahnya sedikit,
gereja-gereja dengan status keuskupan agung mayor atau keuskupan agung utama. Lalu berikutnya keuskupan agung, keuskupan, dan seterusnya. Oke. Nah, kebanyakan dari gereja Gereja Katolik Timur ini merupakan pecahan dari gereja Ortodoks atau gereja Timur yang belum berada dalam persekutuan penuh dengan Roma. Gereja Katolik Timur mempunyai hukum gereja sendiri yang dalam bahasa Latinnya disebut sebagai Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, artinya kitab hukum kanonik gereja-gereja Timur. Nah, kitab hukum gereja ini dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1990. Bandingkan dengan kitab hukum gereja untuk gereja Latin, yaitu Codex Iuris Canonici atau kitab hukum gereja. Nah, Gereja Katolik Timur sendiri berdasarkan ritusnya bisa dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah ritus Syria Timur. Itu digunakan oleh Gereja Katolik Syro Malabar yang berpusat di India bagian selatan, dan Gereja Katolik Kaldea yang berpusat di Irak. Ritus Assyria Timur ini juga digunakan oleh Gereja Assyria Timur yang sekarang pusatnya ada di Amerika, dulu di Irak. Kelompok yang kedua adalah ritus Alexandria Mesir. Ini digunakan oleh Gereja Katolik Koptik Mesir, Gereja Katolik Ethiopia, dan Gereja Katolik Eritrea. Tentu ketika mereka yang di Ethiopia dan Eritrea menggunakan ritus Alexandria, mereka mempunyai variannya sedikit, jadi tidak sama persis dengan ritus Alexandria yang digunakan oleh Gereja Katolik Koptik di Mesir. Kelompok yang ketiga adalah gereja yang menggunakan ritus Syria Barat, yaitu Gereja Katolik Syria yang berpusat di Libanon, Gereja Katolik Maronit juga berpusat di Libanon, dan Gereja Katolik Syro Malankara di India bagian selatan. Kemudian ritus Armenia. Ini digunakan oleh Gereja Katolik Armenia. Gereja Katolik Armenia ini pusatnya ada di Libanon. Kita di Indonesia perlu mengingat dulu utusan Paus yang datang ke Indonesia untuk mempersiapkan berdirinya MAWI adalah patriark dari Gereja Katolik Armenia ini yang bernama Petrus Gregorius ke-14 Agajanian. Yang terakhir, yang pemakainya paling banyak di antara ritus Timur adalah ritus Yunani atau Bizantin. Ini digunakan oleh Gereja Katolik Melkite, Gereja Katolik Yunani Ukraina, Gereja Katolik Romania, dan lain-lain. Ini pemakai ritusnya paling banyak. Hubungan antar ritus. Nah, dalam kitab hukum kanonik Gereja Barat dikatakan begini, umat beriman Kristiani dapat mengambil bagian pada kurban Ekaristi dan menerima komuni suci dalam ritus Katolik manapun. Jadi orang Katolik dari ritus Latin boleh mengikuti perayaan Ekaristi secara sah dalam ritus Katolik manapun. Kemudian pada kanon 991 dikatakan setiap orang beriman Kristiani berhak penuh untuk mengakukan dosa-dosanya kepada Bapa pengakuan yang dipilihnya, meskipun dari ritus lain. Jadi boleh ya, tidak harus tapi boleh. Nah, para imam dapat berkonselebrasi dengan ritus Katolik manapun, karena merupakan satu gereja. Jadi para imam, kaum klerus, termasuk para uskup boleh konselebrasi dalam ritus manapun. Kemudian pada kanon
476 dikatakan bahwa uskup diosesan dapat mengangkat seorang atau beberapa vikaris episkopal untuk beriman ritus tertentu di wilayah keuskupannya. Jadi misalnya di keuskupan Manado misalnya. Keuskupan Manado ini adalah keuskupan Katolik ritus Latin. Seandainya di dalam keuskupan Manado ini terdapat misalnya 3 atau 4 ritus Yunani, 3 atau 4 paroki ritus Yunani misalnya, uskup bisa mengangkat vikaris episkopal khusus untuk ritus itu. Nah, bisa itu. Nah, yang khas juga dari para imam ritus timur ialah bahwa mereka tidak wajib selibat. Artinya, seorang pria yang sudah menikah boleh ditabiskan menjadi imam. Itu teks kurang imam. Tetapi seorang pria yang sudah menerima sakramen imamat tidak boleh menerima sakramen perkawinan. Jadi kalau orang masih bujangan ditabiskan menjadi imam, dia tidak boleh menikah. Kalau orang yang sudah menikah boleh ditabiskan menjadi imam, tapi kalau kemudian istrinya meninggal, imam itu statusnya duda, dia tidak boleh menikah lagi. Tetapi uskup hanya boleh dipilih dari imam yang selibat, atau dalam situasi yang sangat mendesak, seorang imam yang duda itu boleh diangkat menjadi uskup. Jadi berbeda dengan tradisi Latin yang mewajibkan imam-imamnya untuk selibat. Nah, ada istilah dalam hubungan antar ritus itu, imam biritual, yaitu imam yang diberi izin untuk merayakan liturgi yang bukan ritusnya. Jadi kalau saya misalnya seorang imam ritus Latin, lalu di dekat saya ada komunitas ritus timur, misalnya ritus Yunani, saya bisa diberi izin untuk merayakan liturgi dalam ritus Yunani. Atau saya memberi contoh dalam teks, misalnya imam dari ritus Koptik Mesir tinggal di Indonesia, sedangkan di Indonesia itu hanya ada gereja Katolik Latin. Nah, imam Koptik itu bisa diberi izin untuk merayakan liturgi menurut ritus Latin. Nah, izin biritual itu diberikan oleh kongregasi gereja-gereja timur. Tentu saja dalam komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan atasan dari imam Koptik tadi misalnya, dan dengan keuskupan di mana imam itu berada. Nah, seperti itu. Nah, kongregasi di sini bukan ordo atau tarekat religius, tetapi semacam departemen dalam negara Vatikan. Oke, itu ada sekedar contoh-contoh yang sederhana sekali, tapi semoga bisa membantu membayangkan bahwa ritus yang berbeda-beda ini mempunyai tata liturgi yang berbeda. Jadi tidak tepat yang dikatakan katakanlah dari nenek moyang kita yang mengatakan bahwa gereja Katolik mempunyai tata liturgi yang sama di seluruh dunia. Nah, contohnya ini, gereja yang menggunakan liturgi Asiria Timur, liturginya dimulai dengan doa-doa pujian, bacaan kitab suci. Nah, bacaan kitab sucinya itu banyak. Ada yang hukum-hukum, ada yang nubuat-nubuat, kemudian ada bacaan dari kisah para rasul, ada bacaan dari surat Rasul Paulus, dan diakhiri dengan bacaan Injil. Jadi, bacaannya ada 5. Sedangkan dalam ritus Latin untuk misa harian 2, dalam hari Minggu dan hari Raya itu bacaan kitab sucinya 3. Kemudian persembahan, syahadat atau kredo atau pernyataan iman, dan kemudian anafora. Anafora ini adalah istilah lain dari doa syukur agung dalam ritus timur. Nah, liturgi Asiria Timur mempunyai anafora, maradai, dan mari.
kemudian Mar Nestorius, dan Mar Theodorus. Yang khas dari liturgi Mar Adai dan Mari ini, dalam doa syukur agung tidak ada kata-kata institusi, kata-kata Yesus, inilah tubuhku dan inilah darahku. Aslinya tidak ada. Hanya kemudian Mar Adai dan Mari yang digunakan dalam gereja timur yang bergabung dengan gereja Katolik, disisipkan kata-kata institusi ini. Sesudah itu komuni dan penutup. Ya, jadi garis besar mirip-mirip dengan ritus Latin, tapi detail-detailnya tidak sama. Yang berikut adalah liturgi Koptik. Umumnya liturgi Koptik dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pra-anafora, itu mencakup persiapan persembahan, bacaan dari salah satu surat perjanjian baru. Tris Hagion, itu kata kudus, kudus, kudus. Bahasa Yunani tris artinya tiga, hagion artinya kudus. Kemudian Injil, doa permohonan, pernyataan iman. Sesudah itu memasuki anafora. Sejak abad ke-12, liturgi asli, anafora asli Mesir, yaitu anafora Santo Markus, sudah tidak digunakan lagi dan digunakan anafora dari, atau doa syukur agung dari Santo Basilius, Santo Gregorius Sang Penerang, dan Santo Cyrillus. Sudah itu komuni dan penutup. Perhatikan dalam gambar itu, di bagian awal itu ada ritus persiapan persembahan. Roti yang digunakan itu roti besar seperti ini. Lalu ada dari beberapa roti yang disiapkan, akan dipilih beberapa lagi. Itu ada doa-doanya yang diiringi dengan Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, banyak sekali. Nah, seperti itu. Hanya dalam gereja Koptik yang bersatu dengan Roma, penggunaan roti menjadi sedikit fleksibel. Penggunaan hostinya. Kalau memungkinkan dipersiapkan hosti beragi, itu baik. Kalau tidak, mereka lalu bisa juga menggunakan hosti yang tidak beragi, seperti yang digunakan dalam ritus Latin. Yang berikut adalah liturgi Syriak. Lihat pakaian imamnya, lain dengan pakaian imam ritus Latin, ya. Liturgi Syriak ini terdiri dari persiapan, trisagion, bacaan dari surat Rasul Paulus, dan bacaan Injil. Kemudian ada prosesi persembahan, kemudian ada pendarasan doa yang disebut sedero, yaitu doa mohon ampun atas dosa. Kemudian pernyataan iman. Dan liturgi Syriak itu mempunyai anafora atau doa syukur agung yang banyak sekali, ada 64. Jadi setiap kali liturgi dipilih salah satu. Sudah itu komuni dan penutup. Liturgi Syriak ini digunakan oleh gereja Katolik Syria dan gereja Katolik Maronit serta gereja Katolik Siromalankara. Nah, ketika dipakai di tiga gereja yang berbeda ini ada sedikit variasi, tapi dasarnya sama. Yang berikut adalah liturgi Armenia. Ini terdiri dari doa persiapan di sakristi, lalu ada doa persiapan di panti imam, kemudian persiapan persembahan, kemudian liturgi katekumen, bacaan kitab suci dan khotbah tentu. Kemudian liturgi umat beriman itu dimulai dengan pernyataan iman, anafora Santo Athanasius dari Alexandria, dan komuni. Kemudian penutup. Yang berikut adalah liturgi Yunani. Ini terdiri dari liturgi persiapan, ada kemudian ada litani agung, antifon, mazmur tipika, kemudian bacaan kitab suci, khotbah, kemudian persembahan, ada perarakan akbar atau perarakan agung,
kemudian pernyataan iman, kemudian ada Anafora Santo Yohanes Chrysostomus, ini yang paling banyak dipakai. Pada masa-masa tertentu digunakan Anafora Santo Basilius, sesudah itu komuni dan penutup. Nah, kebetulan saya masih mempunyai teks yang disiapkan oleh Saudara Christian Tombiling yang ikut dalam kelompok ini. Nah, ini contohnya ini. Jadi tata pranikaristinya lain sekali ya dengan tata pranikaristi ritus Latin. Nama Gereja Katolik Timur ini hampir semuanya mengalami yang disebut latinisasi. Mereka mengadopsi beberapa unsur dari gereja Latin. Nah, dengan demikian identitas mereka terkikis. Jadi contoh tradisi Latin itu para uskupnya menggunakan mitra misalnya. Itu adalah tradisi Latin. Atau penggunaan roti tidak beragi yang digunakan misalnya oleh gereja Kaldea. Padahal ritus Asiria Timur yang asli itu menggunakan roti beragi. Nah, seperti itu. Nah, yang paling banyak mengalami latinisasi itu adalah gereja Katolik Syro-Malabar dan gereja Katolik Maronit. Sejak abad ke-12 di Roma didirikan Collegium Maronita, sebuah asrama untuk para imam Maronit yang belajar di Roma. Nah, sejak itu gereja Maronit kemudian banyak sekali mengadopsi tradisi Latin. Nah, amanat Konsili Vatikan kedua menghendaki agar tradisi-tradisi yang bagus, yang sudah terkikis waktu, hendaknya dihidupkan kembali, selaras dengan kaidah-kaidah semasa para bapak gereja, bila hal itu memang berguna atau perlu, tentu dengan penyesuaian seperlunya. Maka gereja Maronit misalnya memperbarui liturgi mereka supaya kembali ke tradisi Siriaknya. Demikian juga gereja Syro-Malabar dicanangkan pembaharuan liturgi untuk kembali ke yang mendekati ke yang aslinya. Tetapi para imam kemudian terpecah menjadi dua, sebagian masih menggunakan liturgi pra-pembaharuan, sebagian sudah menggunakan yang pembaharuan. Sampai sekarang belum terselesaikan masalah ini, itu masalah latinisasi ini. Baik, itu salah satu foto liturgi Yunani dalam Konsili Vatikan kedua. Jadi waktu Konsili Vatikan kedua, para uskup tidak hanya merayakan liturgi menurut tata cara Roma, tetapi merayakan liturgi menurut semua liturgi Katolik, termasuk liturgi Timur secara bergantian. Jadi ini kalau dilihat dari pakaiannya, yang merayakan liturgi ini adalah gereja Katolik Yunani Ukraina. Baik, itu menunjukkan bahwa mereka semua merupakan bagian integral dari gereja Katolik ya. Baik, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Saya mengundang teman-teman juga untuk saling memperkaya. Saya lihat ada Saudara Christian Tombiling misalnya yang jauh lebih paham detail-detail liturgi Yunani ini. Nanti kalau ada yang tanya, saya minta Saudara Christian Tombiling, anggota komunitas Bizantin di Jakarta, bisa menjelaskan dengan lebih baik. Nah, terima kasih. Mari kita berdiskusi dan saling memperkaya wawasan. Baik, terima kasih kepada Pastor Anton yang sudah membawakan materi. Mari kita berikan aplaus dengan mengklik emotikon tepuk tangan untuk pemateri kita di malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa pokok yang sudah disampaikan tadi. Gereja Katolik ternyata lebih luas dan bukan hanya Gereja Katolik Roma. Lumen Gentium nomor 3 menekankan tentang gereja dengan tradisi sendiri serta menjunjung tinggi kesatuan-kesatuan gereja-gereja tersebut.
Gereja Katolik Timur itu memiliki ritusnya tersendiri, baik liturgi, disiplin gerejawi, dan lain-lain yang berbeda dengan Gereja Katolik Latin. Terdapat 5 kelompok gereja timur, ritus Assyria Timur, ritus Alexandria, ritus Syria Barat, ritus Armenia, ritus Yunani atau Bizantin. Dan selanjutnya terdapat pula hubungan antar ritus-ritus tersebut. Kanon 923 mengatakan bahwa umat beriman dapat menerima Ekaristi dan menerima Komuni Kudus dalam ritus Katolik manapun. Kanon 991 juga mengatakan bahwa umat beriman dapat mengaku dosa kepada Bapa pengakuan antar ritus. Kemudian berkaitan dengan selibat, para imam Katolik ritus timur dapat memilih atau selibat atau menikah dengan beberapa ketentuannya. Berkaitan dengan imam biritual, para imam diberi izin untuk merayakan liturgi di luar ritusnya. Berikut kemudian narasumber memaparkan liturgi dari gereja-gereja tersebut dengan berbagai susunannya, dari ritus Assyria Timur, ritus Alexandria, Syriak, Armenia, dan Yunani. Namun pada praktiknya ada semacam latinisasi dari gereja-gereja timur. Akibatnya, identitas gereja timur tersebut perlahan terkikis. Nah, para peserta webinar sekalian, marilah sekarang kita mengikuti sesi selanjutnya, sesi diskusi. Saya persilahkan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan Anda di kolom chat. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada 2 orang penanya. Di sini belum ada yang raise hand, tapi di kolom chat sudah ada 1 pertanyaan dan 1 yang mengirimkan secara langsung. Saya akan membaca pertanyaan tersebut. Pertama dari partisipan atas nama Alex R. Izin bertanya Pastor Anton, apakah ritus timur juga merayakan hari Rabu Abu? Dan pertanyaan kedua dari seseorang yang mengirimkan pertanyaan via direct message. Rupanya ada Katolik Timur di Indonesia, salah satunya Rumah Bizantium. Bagaimana dengan tanggapan narasumber tentang itu? Baik, Rabu Abu itu hanya dirayakan oleh Gereja Katolik Ritus Roma. Gereja Katolik di Keuskupan Milan, Italia Utara yang menggunakan ritus Ambrosian, dia tidak merayakan Rabu Abu. Mereka memulai masa prapaskahnya itu hari Minggu, 6 minggu sebelum hari Paskah. Jadi tidak dimulai dengan masa prapaskahnya tidak dimulai dengan Rabu Abu. Demikian juga gereja-gereja Katolik Ritus Timur itu tidak merayakan Rabu Abu. Mereka ada yang memulai masa prapaskahnya hari Senin. Nah, Saudara Christian Tombiling bisa menjelaskan kalau di ritus Yunani atau lebih spesifik Yunani Ukraina masa prapaskah atau masa pantang dan puasa dimulai hari apa? Supaya kita saling memperkaya. Christian Tombiling, tolong di unmute ya yang Christian Tombiling. Ya, halo. Christian Tombiling. Siap. Ya, terima kasih Romo atas kesempatannya. Untuk menjawab Rabu Abu, ya seperti yang Romo katakan, Rabu Abu kan itu pertanda kita memulai masa prapaskah dan masa pantang puasa. Kalau di Katolik Timur sini sendiri kita mulai masa prapaskahnya itu pada hari Minggu Kemenangan Ortodoksia. Atau minggu di mana kita memperingati gereja waktu itu
belum terpisah ya antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Jadi gereja kita itu menang atas tuduhan penyembahan ikon itu sebagai penyembahan berhala gitu. Nah, dan kita mulainya pada hari Senin setelah hari Minggu itu. Jadi kita nggak merayakan hari Rabu Abu karena ya masa puasanya itu mulainya hari Senin kan gitu. Jadi nggak mungkin kita mulai Rabu Abu itu hari Senin gitu. Kemudian sebelum masa Prapaskah juga kita di timur itu sudah ada mulai 3 minggu sebelumnya masa persiapan puasa. Nah, pada hari itu juga kita udah mulai secara secara bertahap mulai mengurangi pertama semua produk susu gitu. Kemudian minggu keduanya itu kita kurangi semua produk daging gitu. Jadi secara bertahap yang kita sebut sebagai cheese fair. Cheese fair itu semua produk susu kita kurangi, baru meat fair semua produk hewani kita kurangi. Jadi sudah ada minggu persiapan 3 minggu sebelum masa Prapaskah yang kita sebut sebagai minggu Triodion gitu. 3 minggu sebelum minggu Prapaskah kita sudah mulai masa-masa puasa, dan itu kita tidak mulai hari Rabu, makanya kita tidak sebut sebagai Rabu Abu. Mungkin begitu kali ya, Romo. Iya, sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Kalau demikian menjadi jelas ya, kata-kata yang beredar di video. Rabu Abu, selamat memasuki masa Prapaskah untuk seluruh umat Katolik, itu sebenarnya tidak terlalu tepat gitu ya. Oke, begitu. Baik. Terima kasih Romo. Nah, di sini saya rasa pertanyaan sudah cukup jelas dijawab oleh narasumber dan juga diberikan keterangan tambahan oleh Saudara Christian. Terima kasih. Di kolom chat ada 2 pertanyaan yang kurang lebih sama. Saya membacakannya saja dari partisipan atas nama Marshall Roosevelt dan Iswan Sual. Yang pertanyaannya adalah, apakah gereja timur itu berasal dari gereja Ortodoks atau Ortodoks juga adalah Katolik? Dan pertanyaan kedua, di Indonesia ada Koptik, apakah itu juga Katolik? Mohon jawaban dari narasumber. Baik, kalau tidak salah tadi ada pertanyaan tentang komunitas Bizantin di Jakarta. Ya, benar, Romo. Tadi belum dijawab. Ini sebaiknya ini dijawab dulu. Ini dijawab oleh Saudara Christian Tombiling, karena Christian Tombiling ada di itu komunitas Bizantin di Jakarta itu. Coba Saudara Christian jelaskan sekalian. Sudah di-unmute, Christian? Sorry. Terima kasih lagi, Romo. Tentang komunitas Katolik Timur di Indonesia itu, ya kami sudah ada komunitas yang lebih mengarah ke Katolik Yunani Ukraina, yang kalau nggak salah yang bagian ritus kelima di slide yang Romo Antonius tadi tampilkan, gitu. Kami emang ini baru berupa komunitas yang simpatisan gitu, simpatisan yang mau merayakan, mau menghidupi, lebih tepatnya mau menghidupi spiritualitas Bizantin. Karena ya di sini awalnya itu beberapa orang itu bergabung. Pertama-tama itu mereka bergabung karena mereka merasa kayak saya ini orang Jawa, atau ada yang lain mengatakan saya ini dengan budaya seperti ini. Nah, saya merasa saya lebih cocok deh kalau berdoa menurut tradisi Timur gitu. Maksudnya apa? Apakah maksudnya di Katolik Roma itu tidak cocok? Ya mungkin itu secara pribadi mereka merasa lebih tepat, lebih merasa enak gitu cara doanya dengan di spiritualitas Timur gitu. Nah, kami yang merasa cocok dan spiritualitas Timur ini kemudian mulai membuat komunitas. Sebenarnya waktu itu saya belum ada di sini, tetapi yang saya dengar sebelum komunitas ini menjadi komunitas, Uskup Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo sekarang
sudah meminta kami untuk membuat komunitas dulu gitu. Jadi akhirnya jadilah komunitas ini, dan syukur-syukur kami dapat ada romo pensiunan dari Australia, romo Ukraina yang mau menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia gitu. Nah, sebagai seorang romo, beliau kan punya kewajiban untuk merayakan liturgi ilahi gitu. Nah, kami mau ikut bersama Romo ini, namanya Romo Alexander Kenes. Kami ikut bersama Romo Alex dalam liturgi-liturginya. Kalau dia mengadakan liturgi, kami ikut di dalam liturginya. Nah, jadi kami secara bersama-sama ini membentuk komunitas Katolik Timur yang seiring waktu bertambah lebih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu garis besarnya. Mungkin begitu ya, Romo. Baik, terima kasih atas informasinya. Informasi tentang Rumah Bizantium, komunitas Katolik Yunani Ukraina. Ya, namanya Rumah Bizantium. Sorry, tadi saya sempat lupa sebut Rumah Bizantium. Ya, Rumah Bizantium ya. Oke, pertanyaan berikut tentang gereja Koptik ya. Di Manado juga ada, di Jalan Sea ada komunitas Koptik, dan saya lihat di Facebook ada beberapa komunitas Koptik, ada di Surabaya, ada di Bali, tetapi mereka adalah komunitas Koptik yang tidak atau belum berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Jadi mereka biasa disebut sebagai gereja Koptik Ortodoks untuk membedakan dengan yang bersatu dengan gereja Katolik. Itu tentang gereja Katolik di Indonesia. Beberapa bulan lalu saya melihat ada berita bahwa datang uskup dari Mesir, lalu mentabiskan beberapa diakon untuk komunitas di Bali dan Surabaya, dan mungkin juga tempat-tempat lain. Itu tentang komunitas Koptik. Pertanyaan satunya lagi tentang apa? Pertanyaan yang satunya, Romo, adalah tentang gereja Ortodoks. Apakah mereka disebut Katolik atau tidak? Katolik dalam arti umum, ya, mereka sorry, tadi ada belum di-unmute. Saya ulangi. Gereja Ortodoks bisa disebut Katolik kalau Katolik dimengerti sebagai umum, atau gereja Katolik dimengerti sebagai gereja Kristus. Itu gereja Ortodoks termasuk Katolik. Tetapi kalau Katolik dimengerti sebagai gereja yang bersatu dengan Roma, nah itu tidak. Jadi dalam istilah teknis biasa dibedakan antara gereja Timur Ortodoks, itu adalah gereja-gereja Timur yang tidak atau belum berada dalam persekutuan penuh dengan Roma, dengan kepausan. Lalu satunya lagi adalah gereja Timur yang Katolik. Nah, yang Katolik ini digunakan untuk sebutan bagi gereja Timur yang bersatu dengan Roma. Nah, seperti itu. Saya pikir keterangan cukup jelas. Baik, saya kira sekali lagi keterangan itu cukup jelas. Saya ingin ke partisipan tadi yang raise hand atas nama saudari Yatris Wenur. Apakah ingin bertanya atau mengatakan sesuatu? Dipersilahkan. Yatris, bertanya bagaimana? Oke, terima kasih. Wah, suaranya. Suara saya kedengaran ini, Romo? Boleh. Halo? Nah. Oke, selamat malam. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya seorang guru agama ya. Guru agama pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Bitung. Saya ingin bertanya, Romo, ada di kurikulum sekolah tentang sifat-sifat gereja, ya. Satu, kudus, Katolik, Apostolik. Nah, betul. Saya ajarkan kepada anak-anak untuk sifat yang satu, kan satu pemimpin, seperti itu, satu kebaktian, satu Tuhan. Jadi yang saya ajarkan kepada anak-anak itu memang Katolik Roma, jadi tidak ada Katolik yang lain seperti itu, karena memang itu sudah ada di kurikulum dengan penjelasan-penjelasan dari Departemen Agama ya.
Jadi ketika saya mendengar seperti ini, Romo, saya tidak tahu menjelaskan bagaimana lagi kepada anak-anak, atau mungkin saya takut kalau misalnya anak-anak itu dengar dari siapa, kemudian mereka kemudian banyak bertanya. Makanya memang kali lalu saya sempat bilang sama Romo supaya Romo bisa berikan ada kesempatan untuk anak-anak ya, khusus untuk SMA atau SMK, karena memang di kurikulumnya ada jelaskan tentang sifat-sifat gereja yang memang hanya satu Katolik seperti itu. Itu yang pertama, Romo. Dan yang kedua, karena mungkin tidak menutup kemungkinan ya bahwa untuk ritus-ritus ini akan ada juga di Manado ya. Mungkin bisa sampai di stasi-stasi katakanlah, kan seperti itu. Nah, saya pernah dengar dulu Romo bilang bahwa itu pernah ada satu Romo yang memimpin misa dengan ritus mereka di waktu itu mau kan Romo seperti itu, dan umat waktu itu hanya mendengar, melihat, karena memang tidak terbiasa dengan cara beribadah atau misa seperti itu. Nah, kalau seandainya itu misalnya dibuat misalnya di gereja saya, bagaimana ya kalau misalnya umat baru mau menyesuaikan, melihat, yang pasti mungkin karena tidak terbiasa sampai kenapa sudah ada seperti ini di gereja Katolik. Jadi memang ini perlu ada sosialisasi saya kira untuk umat semua ya, supaya mereka tidak kemudian karena mereka sudah terbentuk kan sampai saat ini bahwa memang cuma ada Katolik Latin, Katolik Roma yang mereka ketahui. Oke, saya kira itu saja, Romo. Tapi yang terpenting yang saya mau tanyakan tadi itu, Romo, mohon penjelasan karena di kurikulumnya untuk anak-anak sekolah SMA SMK ya seperti itu. Oke, terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih. Dipersilakan Romo untuk menanggapi. Baik, Katolik Timur ini dari segi jumlah umat memang sedikit sekali dari keseluruhan gereja Katolik, mungkin hanya beberapa persen saja, di atas 95% itu umat Katolik Roma. Jadi wajar kalau eksistensi gereja Katolik Timur ini tidak dikenal oleh kebanyakan umat. Jangankan umat, para imam dan uskup pun juga banyak yang tidak mengenal. Pernah terjadi di Amerika misalnya, umat ritus Yunani dari Eropa Timur yang beremigrasi di sana ditolak oleh uskup Latinnya, lalu terpaksa mereka lalu kembali bersatu dengan gereja Ortodoks. Pernah terjadi seperti itu. Nah, kurikulum juga disusun oleh orang yang tidak tahu tentang eksistensi gereja Katolik Timur ini. Betul, gereja Katolik itu satu, tetapi tidak seragam. Jadi gereja Katolik itu lebih tepat beraneka ragam, tetapi bersatu. Nah, jadi tidak seragam. Jadi ada 6 ritus, ada 6 induk ritus. Nanti masing-masing ritus masih ada varian-variannya. Jadi mau bagaimana? Tetap harus dijelaskan juga, karena sekarang di media sosial itu sudah beredar tentang ritus Timur ini. Cari di Facebook itu ada misalnya gereja Katolik Bizantin misalnya. Ya tadi saya sudah minta saudara Christian untuk menjelaskan tentang eksistensi komunitas Bizantin di Jakarta. Ini sudah ada. Jadi kurikulum ya diajarkan aja sesuai kurikulum, tetapi siswa perlu diberitahu yang lebih luas daripada hanya sekedar kurikulum supaya jangan bingung ya. Itu ya, jadi gereja Katolik itu satu tetapi tidak seragam. Mungkin lebih tepat dikatakan seperti itu. Ya, Tris, cukup jelas ya. Bagaimana dengan Ibu Yetris, apakah sudah cukup jelas? Itu berarti kembali bagaimana menjelaskan kepada murid-murid tentang keragaman yang ada dalam kesatuan itu. Baik, saya kembali ke kolom chat. Di kolom chat sudah ada lumayan banyak pertanyaan. Saya ingin membaca pertanyaan dari partisipan atas nama Anjar Purnama.
Apakah Gereja Katolik Ritus Timur mengakui kepemimpinan Paus atau memiliki kepemimpinan tertinggi sendiri? Pertanyaan selanjutnya dari partisipan atas nama Lukas Mandoy. Mengenai Imam Ritus Katolik Timur, dijelaskan bahwa tidak dihapuskan hidup selibat. Dua, bagi yang sudah menerima sakramen imamat tidak boleh menikah. Bagaimana itu maksudnya, Romo? Dua pertanyaan itu dulu, dipersilakan kepada moderator untuk berbicara dan menanggapi. Baik, yang pertama, jadi Gereja Katolik Timur itu mengakui kepemimpinan Paus. Tetapi perlu diingat dulu, ya, kepemimpinan gereja itu dipegang oleh 5 patriark yang disebut pentarki. 1 Paus sebagai patriark Barat, 2 patriark Konstantinopel, 3 patriark Alexandria, 4 patriark Antioquia, dan 5 patriark Yerusalem. Itu sebelum terjadi perpecahan gereja. Nah, status patriark ini kedudukannya sama satu dengan yang lain, hanya saja Paus itu menjadi primus inter pares, menjadi yang pertama dari yang sejajar. Oke. Nah, sekarang gereja-gereja timur itu diorganisir dengan beberapa status kanonik. Kalau statusnya patriarkat dipimpin oleh seorang patriark, dia statusnya mendekati zaman dulu, jadi sebagai patriark hampir setara dengan paus. Karena itu ketika terpilih seorang patriark baru, dia tidak perlu menunggu konfirmasi dari paus, langsung bisa diumumkan ke publik dan langsung menduduki tahtanya. Lalu beberapa saat sesudah itu, patriark baru dia harus memohon penyatuan kembali dengan Roma. Jadi statusnya agak sejajar seperti itu. Lain soal dengan status di bawahnya yang statusnya disebut Keuskupan Agung Mayor, dipimpin oleh Uskup Agung Mayor. Dia kalau gereja yang bersangkutan memilih seorang Uskup Agung Mayor, dia harus dikomunikasikan dengan pihak Vatikan dulu, kalau sudah dikonfirmasi baru boleh diumumkan dan Uskup Agung Mayor ini menduduki tahtanya. Keuskupan Agung Mayor itu satu jabatan yang baru diadakan tahun 1963 pada waktu Konsili Vatikan kedua oleh Paus Paulus ke-6. Pada waktu itu Kardinal Slipy, kepala gereja Ukraina, meminta agar gerejanya dinaikkan statusnya menjadi gereja patriarkal, tetapi Paus mempertimbangkan segala sesuatunya lalu menciptakan satu struktur baru dalam gereja timur, yaitu Keuskupan Agung Mayor. Jadi otonominya sedikit di bawah gereja patriarkal. Itu ya, jadi kepemimpinannya tetap Paus menjadi point of unity, menjadi titik pemersatunya. Contohnya misalnya hukum gereja mereka juga disahkan oleh atau dipromulgasikan oleh Paus gitu. Artinya Paus sebagai pimpinan tertinggi mereka. Perhatikan juga kalau misa-misa besar di Vatikan, Injil dibaca 2 kali, yang kedua itu dibaca menurut tata cara ritus Yunani untuk menunjukkan bahwa Paus bukan hanya pemimpin gereja Katolik Roma saja, tetapi pemimpin seluruh gereja Katolik. Itu jawaban atas pertanyaan dari Saudara Anjar Purnama. Yang berikut pertanyaan dari Saudara Lukas. Dalam tradisi gereja timur, para imam tidak wajib selibat, boleh selibat tetapi tidak wajib. Seorang calon imam sebelum mengambil keputusan untuk ditabiskan, dia harus mengambil keputusan lebih dulu. Dia mau menjadi imam selibat atau imam berkeluarga. Kalau dia mengambil keputusan untuk menjadi imam berkeluarga, dia diminta untuk menikah dulu. Nanti sesudah menikah baru ditabiskan menjadi imam. Tapi kalau masih bujangan sudah menikah, kalau masih bujangan dia sudah ditabiskan imam, sesudah itu dia tidak boleh menikah. Itu keterangannya seperti itu. Atau imam yang
berkeluarga, ya, jadi sudah menikah dulu, ditabiskan imam, lalu istrinya meninggal, nah imam itu tidak boleh menikah lagi, tidak boleh menikah untuk kedua kalinya. Itu keterangan tentang selipat para imam di Gereja Katolik Ritus Timur. Baik. Nah. Minta maaf, Sales yang tadi baru bisa di-mute. Salah. Oke, baik. Kalau begitu saya berikan kesempatan kepada Pak Sales. Dari tadi baru dapat kesempatan. Ya, silakan Pak Sales. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya gembira sekali boleh mendapat kesempatan belajar malam ini. Juga untuk memperlengkapi wawasan saya dalam tugas sebagai guru dalam kaitan dengan materi ditanya oleh Ibu Yatris. Hanya pendekatan saya berbeda. Ketika menjelaskan tentang sifat-sifat gereja itu dua sifat, yaitu sifat satu itu saya jelaskan kesatuan dalam, bukan dalam arti uniformitas, tetapi pluriformitas, keberagaman. Jadi ada kesatuan iman, tetapi keberagaman misalnya dalam ajaran dan ritus, sehingga memunculkan itu ada Gereja Katolik Timur yang tadi kita belajar malam ini, tetapi bahwa materi lengkapnya tentang Gereja Katolik Timur malam ini baru saya mendapat penjelasan yang lebih dalam. Kemudian yang kedua, ini tentu menjadi tantangan bagi kita Gereja Katolik Roma. Kalau gereja-gereja seperti ini akan berkembang, menyebar juga misalnya sampai ke Indonesia, sampai ke Manado dan sebagainya, ini menjadi tantangan bagi kita, sehingga kalau karya pelayanan pendekatan juga pastoral dan katekesi kita diperhatikan dengan sungguh, maka orang akan tetap bertahan dalam Gereja Katolik Roma. Kalau tidak, mereka tidak menemukan apa yang menjadi harapan, mereka pindah. Itu. Jadi ini menjadi tantangan bagi kita juga untuk kita para pewarta. Itu yang saya pahami. Terima kasih. Baik Pak Sales, terima kasih atas tanggapannya. Saya ingin memberikan satu lagi kesempatan untuk penanya yang ada di kolom chat atas nama Nadia. Yang pertama, apakah memungkinkan jika Paus terpilih dari salah satu gereja Katolik Timur? Dan yang kedua, apakah seorang Katolik ritus Barat dapat berpindah ritus ke salah satu Timur ritus dan sebaliknya? Dan juga pertanyaan ketiga tentang latinisasi, bagaimana dengan doa rosario yang adalah tradisi gereja Latin tapi juga dipraktekkan di beberapa gereja Timur. Minta tanggapan dari Romo. Yang pertama, apakah mungkin Paus terpilih dari kardinal yang berasal dari ritus Timur? Secara hukum mungkin. Karena kalau uskup ritus Timur menjadi kardinal, dia haknya sama dengan kardinal dari ritus Latin. Zaman-zaman dulu sekali ada paus-paus yang dari Yunani misalnya atau dari Syria. Tetapi berapa ratus tahun terakhir paus lalu dari uskup Latin. Ada rumor waktu konklav tahun 1958 atau konklav tahun 1963 yang terpilih adalah Patriark Armenia, Kardinal Gregorius Petrus ke-14 Agaganian. Rumor. Saya katakan rumor karena apa? Karena sidang konklav itu rahasia. Jadi tidak bisa dikonfirmasi betul atau tidaknya. Hanya Kardinal
Gregorius Petrus ke-14 Agaganian, dia menolak dengan alasan dia berasal dari Ritus Timur yang umatnya sangat-sangat kecil dibandingkan umat Ritus Latin. Lalu dia mengatakan lebih baik dipilih paus yang dari Ritus Latin saja, seperti itu. Tetapi pada waktu itu banyak orang memang mengatakan bahwa Kardinal Petrus Agaganian ini yang menjadi Patriark Armenia, dia dipandang memang sangat cocok untuk menjadi paus waktu itu. Banyak orang mengatakan seperti itu. Jadi secara teoritis bisa, walaupun dalam praktek sekian ratus tahun terakhir itu tidak pernah ada. Lalu yang berikut, apakah orang Katolik Ritus Barat dapat pindah ke Ritus Timur dan sebaliknya? Bisa. Beberapa tahun yang lalu ada teman-teman saya dari Jakarta yang baru mengenal Ritus Timur lalu tertarik, mereka secara resmi pindah ke Ritus Timur. Jadi ada surat pelepasan dari Uskup Gereja Latin dan ada surat penerimaan dari Uskup Ritus Timur. Nah, waktu lalu karena di Indonesia tidak ada ordinaris tidak ada Uskup Ritus Timur, maka itu diwakili oleh Duta Vatikan. Jadi otoritas Gereja Katolik Timur diwakili oleh Duta Vatikan yang ada di Jakarta. Itu bisa seperti itu. Bisa pindah secara sah. Mengenai latinisasi, memang Rosario, Jalan Salib itu adalah tradisi Latin. Beberapa gereja Timur memang mempergunakannya. Hanya gereja Yunani itu mereka mempunyai Rosario yang agak lain dengan kita. Bendanya itu namanya bukan Rosario tapi Komboskini. Nah, dalam hal ini Saudara Christian Tombiling bisa menjelaskan, membantu menambah penjelasan tentang praktek-praktek seperti Rosario atau Jalan Salib. Yang saya tahu ritus Yunani cukup ketat menjaga identitasnya sebagai ritus Yunani, agak berbeda dengan ritus-ritus yang lain yang agak longgar. Oke, terima kasih lagi Romo. Ya. Pertanyaan mengenai Rosario ini di Timur sebenarnya saya baru jawab. Kebetulan tadi pagi ada teman yang bertanya hal yang serupa. Jadi setelah saya cari, ini memang sangat berkaitan dengan pesan Bunda Maria di Fatima yang mengatakan bahwa Rosario itu adalah doa seluruh gereja. Gitu. Saat ini seperti yang kita tahu, gereja kami, Gereja Katolik Union Ukraina, sedang berada dalam masa penganiayaan. Dan seperti yang kita tahu, tanggal 16 lalu, Paus Fransiskus mengumumkan pada tanggal 25 nanti, Pesta Anunsiasi, akan diadakan konsekrasi Ukraina dan Rusia ke hati Bunda Maria yang tersuci gitu. Dalam praktiknya sendiri, gereja kami, umat kami di Rusia dan di Ukraina itu memandang pesan Maria di Fatima, pesan Bunda Maria di Fatima ini adalah untuk mereka juga, yang mana yang sampai sekarang mereka tertindas, gitu. Ya walaupun bukan sekarang, dari dulu sudah tertindas. Sebelum Rusia melancarkan invasi, umat Katolik Timur baik di Rusia dan Ukraina sudah merasa tertindas, gitu. Nah, bagaimana cara kami memandang Rosario? Kami melihat Rosario itu adalah doa batin, kan? Nah, di Timur sendiri kita punya doa batin sendiri yang kita sebut sebagai doa puja Yesus. Itu menggunakan tali doa yang namanya chotki. Kalau di Timur kita bilang chotki, kalau di Yunani, bahasa Yunaninya yang seperti Romo Tukiran tadi sampaikan, disebutnya komboskini. Itu ya benar, kami memang sangat ketat menjaga tradisinya Chotki Komboskini itu kita pakai doa puja Yesus, tetapi dalam tradisi Chotki atau Komboskini ini juga ada tradisi mendoakan doa kepada Bunda Maria juga. Jadi kalau misalnya Rosario di Katolik Roma, Katolik Latin itu doanya doa Salam Maria, di kita doanya Amat Suci Theotokos selamatkanlah kami. Itu ada. Kemudian ada juga perkembangan di beberapa tahun-tahun terakhir diadakan Rosario Timur. Jadi bentuk Rosario itu sama seperti Rosario Latin, tetapi pakai Salam Maria bentuknya bentuk Timur.
Jadi Sala Maria di Timur itu ada perbedaan sedikit di dalam kata-katanya. Apakah itu bisa dikatakan latinisasi? Ya mungkin kita bisa katakan itu latinisasi. Tetapi latinisasi ini tidak begitu, kami tidak terima begitu saja gitu. Ada proses memasukkan mungkin bisa dikatakan menggunakan kata inkulturasi, diinkulturasikan ke spiritualitas Timur gitu. Jadi rosario yang dibuat dalam gaya Timur gitu. Kemudian ini juga di Ortodoks sendiri, ini bukan di Katolik Timur, tapi di Ortodoks ada seorang santo namanya Santo Serafim dari Sarov. Dia orang Rusia. Pada semasa hidupnya dia katanya memiliki penampakan dari Bunda Maria, dan Bunda Maria memberikan kepada dia sebuah doa. Sebuah doa itu doa Sala Maria 10 kali menurut tata caranya Timur, tata cara Ortodoks Timur. Kemudian diberikan juga 15 peristiwa. Nah, 15 peristiwa ini persis sekali dengan rosario yang ada di Latin. Gitu. Jadi di Ortodoks sendiri, Bunda Maria memberikan visi untuk mendoakan rosario tetapi dengan cara mereka. Gitu. Jadi ya mungkin memang ya kalau mau dibilang dari secara ofisial, ya kami kami memandang rosario itu sebagai latinisasi. Tetapi secara pribadi saya melihat bahwa Bunda Maria itu memang sangat menginginkan gereja mendoakan doa rosario yang seperti ini. Walaupun dalam bentukannya itu bentuknya berbeda-beda. Di tiap-tiap ritus kita sesuaikan dengan ritus kita masing-masing, tetapi ya doa rosario ini adalah doa universal. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Romo. Baik, doanya tadi bagaimana? Salam Marianya Christian oleh doa Sang Theotokos, selamatkanlah kami ya. Ya, itu doa-doa di cotkinya. Amat suci Theotokos, selamatkanlah kami. Itu seperti penutup di litani agung dalam ritus Yunani ya. Bagian penutup betul. Betul seperti itu ya. Jadi berbeda dengan yang Latin punya. Baik, begitu apakah cukup memperkaya wawasan saudari Nadia? Ya, saya kira jelas ya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh saudara Christian dan Romo itu memberikan gambaran kepada kita bahwa ternyata dari segi devosional pun gereja Katolik Timur itu kaya begitu, tentu dengan kekhasannya tersendiri, dengan prakteknya tersendiri. Kita sudah mendengarkan sharing juga dari saudara Christian yang adalah katakanlah penghayat atau praktisi pendoa dari tradisi Timur itu, dan saya rasa itu semakin memperkaya kita di malam hari ini. Para peserta webinar sekalian, karena kita dibatasi oleh waktu dan saya lihat di sini memang masih ada begitu banyak pertanyaan ya. Oleh karena itu, apabila Anda masih ingin bertanya lebih lanjut dan penasaran, Anda bisa secara pribadi menghubungi Romo Anton atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan kepada kami, Prodi Teologi, dan akan kami lanjutkan dan jawabannya akan kami lanjutkan pula kepada Anda. Oleh karena itu, saya ingin berikan kesempatan terakhir kepada Romo Anton untuk mungkin closing statement kita di malam hari ini. Romo, disilakan. Baik, jadi gereja Katolik itu beraneka ragam, bukan karena perpecahan di dalam gereja Katolik, tapi ini karena proses penyatuan dari gereja-gereja yang dulu pernah memisahkan diri dari gereja Katolik, atau berpisah lah, mungkin kalau bilang memisahkan diri agak kurang tepat, tapi dulu berpisah karena faktor sosial, politik, dan lain-lain. Di antara gereja-gereja Timur ini ada gereja Timur yang tidak pernah berpisah dari Roma. Satu, gereja Katolik Italo-Albania di Italia, ada 2 keuskupan di sana. Kemudian gereja Katolik Maronit pernah terisolir karena komunikasi yang pada waktu itu belum maju seperti sekarang. Tapi kemudian abad ke-12 persatuannya dengan Roma dikukuhkan kembali. Gereja Katolik Syro Malabar mengklaim diri juga tidak pernah memisahkan diri dari Roma. Ya. Jadi saya ulangi, gereja Katolik itu beraneka ragam tetapi bersatu. Gereja Katolik itu satu bukan karena seragam, tapi karena bersatu.
Semoga menambah wawasan, dan kalau ada pertanyaan, bukan hanya pertanyaan ke saya, tapi sangat baik juga Anda mencari di Facebook itu Rumah Bizantin, di mana Saudara Christian Tombiling menjadi anggotanya. Dia mempunyai banyak wawasan tentang gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Yunani. Terima kasih. Terima kasih Romo Anton. Oleh karena itu, selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Saudara Christian Tombiling untuk sekali lagi final statement untuk mempertegas sesi kita di malam hari ini. Disilakan. Oke. Melanjutkan pesan dari Romo Tukiran, ya kita sebagai gereja Katolik itu memang gereja yang satu. Kita melihat perbedaan antar ritus, kita melihat adanya keberagaman ritus, itu sepatutnya membuat kita bangga menjadi umat Katolik yang memiliki semua ritus. Karena kita bisa lihat gereja lain tidak ada yang seperti ini. Bahkan gereja kita yang Ortodoks pun, yang mungkin saya boleh sentil sedikit, ya katakanlah mereka tidak mempunyai kekayaan yang sebanyak kita di umat Katolik gitu. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat kagum atas antusiasme terutamanya orang-orang Manado yang sangat welcome terhadap Ritus Timur, sangat ingin mencari tahu mengenai Ritus Timur itu seperti apa, baik sewaktu kami berkunjung pada waktu lalu, bulan Oktober tahun lalu, dan juga dalam webinar seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut, mungkin boleh dicari di Facebook yang seperti Romo Antonius katakan, atau kami punya mungkin lebih aktif itu di Instagram. Instagramnya itu @rumah_bizantin. Saya tuliskan di kolom komentar rumah_bizantin. Iya, jadi nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau kalau mau cari tahu lebih lanjut mengenai Katolik Timur, oke bisa cek di sana gitu. Kemudian mungkin saya juga minta doanya dari teman-teman yang kita tahu konflik di Ukraina, perang antara Rusia dan Ukraina itu masih berlangsung. Saya mohon kita semua mendoakan perdamaian di sana, keselamatan jiwa orang-orang di sana, dan juga keselamatan gereja-gereja di sana. Karena perang ini bisa sangat rawan membuat kekayaan iman, peninggalan-peninggalan sejarah, bukti-bukti adanya gereja Katolik Timur maupun gereja Katolik Latin di Ukraina itu bisa musnah. Gitu. Jadi saya mohon kita semua mendoakan perdamaian ini, mendoakan keselamatan Ukraina, dan juga ya mungkin turut berpartisipasi dalam konsekrasi Rusia dan Ukraina yang akan diadakan oleh Bapak Suci kita, Paus Fransiskus. Mungkin itu saja. Semoga nanti kita bisa ada hubungan lebih lanjut setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih kepada Saudara Christian, dan saya ingin pula memberikan kesempatan kepada Romo Gregorius Hertanto selaku Ketua STFSP yang hadir, mungkin memberikan pula tanggapan 1-2 menit. Dipersilahkan Romo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Tukiran yang sudah memberi kepada kita wawasan yang menarik ya. Dan tentu situasinya sekarang lebih menarik lagi karena krisis di Ukraina dan di Rusia ya. Jadi kita mendengar uskup di sana berseru dan meminta juga Paus untuk berdoa khusus untuk Ukraina, bahkan juga berdoa untuk Rusia. Ya, ini saya kira sesuatu yang menarik, menjadi latar belakang kita untuk mengerti ada saudara kita di sana ya. Begitu. Jadi memang nanti tanggal 28 kita akan berdoa bersama, doa untuk situasi di sana ya. Kita akan persembahkan doa khusus di sana. Harap semua bisa terlibat. Nah, menarik sekali tadi, dan saya
tersentuh tadi mungkin ada yang wah bagaimana ini ya kesatuan dan sebagainya. Lalu yang tadinya mungkin hanya berfokus pada Roma Katolik ya, lalu kemudian lebih terbuka lagi ya. Lalu pertanyaan mengenai gereja Katolik dan gereja yang satu tadi muncul ya, begitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya berkenan ya, kesatuan itu ya tadi memang satu di dalam iman ya, yang Lumen Gentium selalu katakan itu ya, satu pertama sekali dalam iman. Siapa? Iman akan Allah yang menyelamatkan, iman akan Yesus Kristus ya, lalu kemudian kesatuan juga pada apa yang Tuhan Yesus wariskan, antara lain tentu karunia Roh Kudus, tetapi juga ada sakramen Ekaristi yang dirayakan dengan berbagai macam ritus. Itu menunjukkan kesatuan juga ya, dengan berbagai macam ritus, dengan berbagai macam kekhasannya itu. Lalu tentu juga dalam baptisan, dalam sakramen-sakramen ya. Tentu juga di dalam pemimpin ya. Kita tidak mendengar bahwa yang Katolik Timur pemimpinnya berbeda ya dari Paus ya. Memang di dalam gereja Katolik tetap bagaimanapun situasinya, Paus tetap akan menjadi pemimpin di dalam tubuh Kristus yang satu ini. Dan tentu dengan berbagai macam ya. Jadi kalau gereja Katolik memang gereja Katolik Roma itu seringkali ya Paus punya kuasa lebih ya. Sedangkan di gereja Katolik Timur ya Paus ya sungguh-sungguh diakui sebagai pemimpin, tapi sebagai nomor satu ya gitu. Tapi mendengarkan juga apa yang dikatakan oleh Paus. Begitu. Jadi kesatuan satu ya, selain terdiri dari beraneka ragam itu, tetapi juga ada yang menyamakan ya, kesatuan insakris ya, kesatuan dalam kekudusan, dalam nilai-nilai, dalam misteri, itu kesatuannya tidak bisa berubah. Dan juga kekatolikannya, lalu Katolik tidak hanya berarti lalu gereja Katolik Roma, tetapi Katolik lalu menjadi lebih luas ya. Nah, Katolik itu berarti lalu kemudian terbuka kepada sumbangan dari gereja-gereja partikular, tadi disebut gereja-gereja khusus ya, baik yang sesuai dengan keuskupan maupun dengan ritus. Tapi Katolik juga lalu kemudian merangkul budaya-budaya, sehingga lalu kemudian budaya-budaya bisa menyumbangkan apa yang baiknya. Sekarang ini di dalam teologi apa yang disebut dengan teologi kontekstual itu juga sangat penting ya, teologi yang merangkul juga apa yang direnungkan, dialami oleh budaya-budaya ya, orang-orang Indonesia, orang-orang dari mana saja ya mempunyai pengalaman iman, dan itu disatukan dan menjadi sumbangan yang khusus di dalam kekatolisitasan ya, katolisitas dari gereja. Jadi itulah Katolik ini ya, satu dan Katolik ya. Lalu masih ada lagi apostolik. Mungkin ini yang belum diangkat ya. Tadi kita lebih berbicara tentang ritus ya, apalagi berbicara tentang liturgi. Memang kalau kita berbicara tentang gereja timur ya, selalu akan muncul di sana perbedaan liturgi ya, perbedaan ritusnya. Tentu ada sesuatu lagi yang lain yang gereja satu Katolik apostolik itu miliki, yaitu tadi yang saya katakan apostoliknya. Jadi bagaimana dengan kepemimpinan yang suksesio apostolika dari para rasul sampai sekarang ini tetap terjaga, itu dia. Dan di situ lalu kemudian dibimbing ya, di dalam panca perutusan gereja. Ya itulah yang gereja kita ya, dengan adanya Paus ya selalu tekankan ya, gereja bukan cuma liturgi, gereja itu lebih luas ya, gereja bisa melayani, gereja di tengah-tengah dunia ya, di dalam situasi perang seperti ini juga. Lalu gereja harus berbicara tentang lingkungan hidup, gereja harus berbicara tentang martabat manusia, gereja berbicara tentang dialog dan sebagainya. Itu lebih luas lagi. Dan inilah yang menjadi kekayaan dari gereja Katolik sepenuhnya. Kita diarahkan lebih luas lagi ya. Liturgi hanya sebagian saja, boleh dikatakan satu dari panca perutusan gereja, tapi ada lebih luas lagi perutusan kita ya. Semoga ini juga
mungkin ini bisa menambah ya, kebanggaan kita kepada Gereja Katolik yang lebih luas. Terima kasih sekali lagi pada Romo Antonius, dan ada Saudara Christian, dan juga teman-teman yang lain yang sudah mengisi diskusi kita ya dengan menarik. Terima kasih juga pada moderator dan MC dan semua saja. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hertanto atas tambahan masukannya serta inspirasinya bagi kita semua. Saya kira satu frase yang dapat kita bawa pulang di malam hari ini adalah in pluribus unum. Satu dalam keberagaman. Kesatuan gereja sekaligus merangkum keberagamannya. Kita adalah Katolik dan mari kita berbangga atas iman kita. Saya mengakhiri sesi kita di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita di malam hari ini, Romo Antonius Tukiran, kepada Saudara Christian Tombiling atas sharingnya yang menginspirasi, kepada Romo Hertanto, para dosen, para penanya, dan saudara-saudari sekalian yang terlibat, para peserta di webinar kita di malam hari ini. Kami menyampaikan serta memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam webinar kali ini.